Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak tentang pada ruas jalan Semangaraja, Tuban Musar, Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Jacob Pendrawan Sinambela, BP 19109220075. Adapun poin yang akan saya bahas di dalam presentasi ini adalah yang pertama, identifikasi masalah lalu lintas. Yang kedua, inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas. Yang ketiga, inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan. Dan yang keempat, penetapan tingkat pelayanan. Untuk yang pertama, data yang saya ambil itu adalah informasi geometri jalan dan persimpangan. Untuk jalan ini, tipe jalan untuk jalan Semangaraja adalah jalan perkotaan dengan tipe 2/2 UD 10,6. Lalu untuk struktur jalan dan kondisi jalannya, dalam penyurveian 300 meter itu rata-rata dalam keadaan baik. Yang ketiga, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap jalan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 29, maka perlengkapan jalan yang ada itu meliputi rambu lalu lintas, marka jalan, alat penerang jalan, dan untuk bangunan pelengkap jalan meliputi saluran air atau drainase jalan. Untuk lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas pada Jalan Semangaraja itu ada, yaitu pada persimpangan Jalan Gustav Wilgram, lalu di depan Bank WRI, di depan Gedung Bimbel, dan ada di depan market. Lalu untuk selanjutnya, penggunaan jalan selain peruntukannya pada Jalan Semangaraja itu ada digunakan untuk sebagai media informasi dan baliho. Lalu untuk penggunaan ruang jalan. Penggunaan ruang jalan Semangaraja digunakan sebagai sarana transportasi atau perpindahan kendaraan dan sarana penghubung antara satu tempat ke tempat lainnya. Lalu untuk selanjutnya kapasitas jalan itu menggunakan rumus kapasitas dasar dikalikan dengan faktor-faktornya. Lalu nanti dapatkan berapa kapasitas jalan tersebut yang sudah saya dapat pada file Word. Lalu untuk tata guna lahan pinggir jalan, sebagian kecil pada ruas jalan yang saya survei itu digunakan sebagai tempat usaha bagi masyarakat, dan ada juga untuk sepanjang jalan itu dibangun juga bangunan pemerintah dan bangunan pendidikan. Lalu untuk pengaturan lalu lintas, informasi tentang pengaturan lalu lintas seperti pembatasan parkir dan berhenti di pinggir jalan ada, batas kecepatan, larangan terhadap jenis kendaraan tertentu, pengaturan lalu lintas itu pengaturan lalu lintas disebutkan sebelumnya. Lalu untuk selanjutnya berapa motor, lalu mendapat nilai NVK. Setelah dapat di interval mana loss B, yaitu arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas. Untuk selanjutnya, itu yang kedua, inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas. Yang pertama, untuk volume lalu lintas itu juga kita melakukan dengan cara counting secara langsung pada pukul 2 siang selama 15 menit pada ruas jalan Semangaraja itu pada STA 00 sampai STA 50. Untuk tingkat kerusakan jalan, pada ruas jalan ini saya tidak menemukan beberapa crack atau beberapa lubang yang berarti, sehingga saya dapat menyimpulkan bahwa jalan ini rata-rata kondisi pada jalan yang cukup baik. Lalu untuk yang ketiga, komposisi lalu lintas itu ada 4, kendaraan ringan, kendaraan berat, sepeda motor, dan kendaraan tak bermotor. Lalu untuk variasi lalu lintas. Variasi lalu lintas adalah variasi arus lalu lintas yang terjadi setiap per pengamatan. Yang dilakukan misalnya per 5 menit, per 15 menit, atau per jam. Saya sih menuliskan variasi lalu lintas setiap 1 menit. Saya telah menuliskan grafiknya bagaimana grafik dari per menitnya dalam 15 menit. Lalu untuk distribusi arah.
berdasarkan volume lalu lintas yang saya dapatkan, maka distribusi ke arah Kabupaten Simalungun sebesar 52,38%, sedangkan ke arah Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 47,62%. Lalu untuk pengaturan arus lalu lintas, yang ada di sana itu hanya ada rambu-rambu lalu lintas, tidak ada seperti lampu trafik. Lalu untuk selanjutnya, kecepatan dan tundaan lalu lintas. Apabila kecepatan yang direncanakan sesuai dengan kecepatan kendaraan pada kenyataannya, maka dapat dikatakan bahwa jenis pengaturan dan masalah yang ditangani pada ruas jalan tersebut sudah berhasil dilakukan walaupun belum seutuhnya berhasil. Tundaan juga bisa dikatakan sebagai pada suatu ruas jalan. Untuk kinerja perlengkapan jalan yang ada di ruas jalan tersebut, marka jalan ada, penerangan jalan ada, dan berfungsi dengan baik. Yang selanjutnya, rambu lalu lintas ada, berfungsi dengan baik. Lalu trotoar juga, beberapa ada trotoar yang mengalami kerusakan. Untuk selanjutnya, perkiraan volume lalu lintas yang akan datang itu dapat kita rumuskan sebagai LHR dikalikan dengan 1 plus I dikalikan dengan N. Lalu yang ketiga itu adalah inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan. Pengumpulan data, yang pertama itu adalah pengumpulan data, analisis, dan evaluasi kapasitas jalan existing. Pengumpulan data pada ruas jalan Simangaraja dilakukan dengan cara menghitung langsung dengan 2 pengamat. Karena sedang masa pandemik, pengamatan dalam 12 jam tidak memungkinkan untuk dilakukan. Kemudian data diolah ke SMP per 15, dan data akan dianalisis untuk mendapatkan tiket layanan jalan dan hasil kapasitas sebesar 833,25 SMP per 15 menit. Pada data yang diolah terlihat bahwa kapasitas jalan di Jalan Simangaraja masih memenuhi volume lalu lintas sekarang maupun pada perkiraan 5 tahun yang akan datang. Lalu untuk analisis dan perkiraan dan perkiraan kebutuhan kapasitas jalan yang akan datang, saya mengasumsikan pertumbuhan lalu lintas per tahunnya adalah sebesar 4% per tahun. Dikarenakan pertumbuhan lalu lintas dari tahun ke tahunnya dan perkiraan volume lalu lintas 5 tahun yang akan datang masih berada di bawah 4 tahun yang akan datang masih di bawah kapasitas, maka pelebaran jalan belum diperlukan. Lalu yang keempat itu adalah penetapan tingkat pelayanan. Nah, setelah itu kita akan mencari rasio antara volume dan kapasitas jalan. Dapat kita lihat di grafik ini bahwa yang biru ini adalah variasi lalu lintas per menitnya dalam 15 menit, dan yang orange ini adalah batas kapasitas dari jalan tersebut. Sehingga karena kapasitas masih berada di bawah, karena volume yang ada masih berada di bawah kapasitas jalan, maka dapat disimpulkan bahwa jalan tersebut masih memenuhi dalam tingkat kinerja jalan. Lalu untuk kecepatan adalah jarak yang ditempuh oleh suatu kendaraan per satu waktu. Pada ruas jalan Simangaraja, kecepatan rata-rata yang saya dapat adalah 40-50 km per jam. Yang ketiga, waktu perjalanan. Waktu perjalanan adalah suatu jumlah waktu yang ditempuh kendaraan untuk berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Selanjutnya adalah kebebasan bergerak. Kebebasan bergerak kendaraan di ruas jalan Simangaraja cukup bebas pergerakannya. Tetapi pada waktu puncak, pengendara akan berkurang kebebasannya karena mengecilnya lebar jalan, karena terpakainya bahu jalan dipergunakan untuk parkir dan berjualan. Yang selanjutnya adalah keamanan. Pada jalan Simangaraja dapat dibilang cukup aman, karena hampir semua fasilitas yang ada di jalan Simangaraja berfungsi dengan baik serta keadaan cukup baik. Selanjutnya, keselamatan. Keselamatan lalu lintas bertujuan untuk menurunkan korban kecelakaan lalu lintas di jalan. Yang ketujuh, ketertiban. Ketertiban lalu lintas pada ruas jalan Simangaraja dapat dikatakan tertib, tetapi ada dari pengendara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku, seperti kendaraan yang parkir sembarangan di ruas jalan, serta tingkah angkutan umum yang sering berhenti di pinggir jalan atau bahkan di tengah-tengah jalan untuk mencari penumpang. Lalu kelancaran. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan. Yang kesembilan itu, penilaian pengemudi terhadap kondisi arus lalu lintas. Pengemudi merasa aman ketika melewati ruas jalan Simangaraja. Tetapi pada jam-jam puncak seperti hari Jumat siang, di mana itu adalah hari berjualan yang sangat ramai, sehingga pengemudi mulai tidak nyaman berkendara. Ketidaknyamanan berkendara ini dikarenakan adanya hambatan samping yang ada pada ruas jalan tersebut. Nah, ini adalah contoh persimpangan yang ada pada ruas jalan saya, yaitu
di Jalan Pilgrim, di mana di persimpangan ini juga sering terjadi macet karena adanya kendaraan yang masuk keluar ke dalam simpang ini. Untuk solusi permasalahan seperti ini, contohnya jika ada kendaraan dari sini, kendaraan dari sini, kendaraan dari sini, yang diprioritaskan itu adalah kendaraan di mana yang jalur di kanannya itu kosong. Sehingga contohnya ketika ada mobil di sini, maka kendaraan yang diutamakan itu adalah kendaraan yang berada di sini. Karena jalur di kanannya itu kosong, sehingga dia harus duluan ke arah sini, lalu yang berada di arah sini itu harus menunggu yang ini sehingga dia bisa melaju ke arah kanannya. Lalu untuk selanjutnya solusi macet, saya akan menampilkan gambarnya sehingga agak lebih jelas. Ini adalah ruas jalan yang saya survei mulai dari titik sini sampai titik sini. Nah, seperti ini permasalahan lalu lintas yang ada, contohnya seperti ini. Ketika mobil dan motor ini parkir di sepanjang jalan ini semua, sehingga kendaraan ini akan menimbulkan yang sangat tidak nyaman tentunya. Ini memakan bahu jalan mungkin sebanyak 2 meter. Nah, lalu ini juga terlihat ketika kendaraan berat itu lewat, maka lebar jalan ini akan termakan banyak, sehingga kemungkinan terjadinya macet akan sangat besar. Nah, lalu ini seperti di sini juga terkadang ada yang jualan seperti sate atau batagor, sehingga arus lalu lintas akan mengalami permasalahan. Nah, ini mobil yang berhenti. Lalu ini adalah simpang yang ada, sehingga jika terjadi kendaraan yang masuk keluar akan menimbulkan kemacetan yang lumayan merepotkan. Jalan yang dibuat di trotoar masih memenuhi karena dia tidak memakan bahu jalan. Lalu untuk solusi dari permasalahan seperti ini, maka pemerintah dapat menegaskan aturan tentang dilarang parkir di daerah ini, atau bahkan dilarang stop pada ruas jalan ini, sehingga sehingga kendaraan yang akan lewat dari ruas jalan ini tidak mengalami suatu kemacetan. Nah, ini adalah Bank BRI yang ada di ruas jalan ini, yang seringkali itu kendaraan keluar masuk dari sini, sehingga tentunya akan membuat arus menjadi sedikit bermasalah. Nah, ini juga salah satu minimarket yang ada di sini, yang tentunya selalu ada dia keluar masuk kendaraan. Nah, oleh sebab itu solusi dari permasalahan ini mungkin bisa dibuat seperti rambu lalu lintas yang menyatakan bahwa inilah daerah yang cukup ramai keluar masuk kendaraan, sehingga mengurangi dari kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ini adalah video yang saya ambil. Saya mencoba muternya. Nah, ini adalah kondisi jalan pada ruas jalan Semangaraja, di mana ruas jalan kiri ini dipenuhi dengan mobil yang stop, bahkan parkir sembarangan. Ini juga ada mobil yang berhenti, padahal sebenarnya ini adalah bukan daerah parkir. Lalu selanjutnya, jadi ketika puncak terjadinya arus lalu lintas di sini, maka dipastikan ini dapat macet. Nah, lihat, ini adalah mobil yang keluar masuk dari simpang ini. Begitu juga ini adalah bank yang sering keluar masuk.
dan ini adalah minimarket yang sering masuk keluar. Bahkan di sini juga ada gedung bimbel yang banyak keluar masuk arus kendaraan. Dan inilah daerah yang banyak pelajar, sehingga tingkat rawan kecelakaan lalu lintas itu sangat tinggi. Nah, untuk kondisi jalan itu terlihat cukup baik, tidak ada crack yang berarti yang membuat tingkat kecelakaan atau tingkat macet itu ada. Baik karena durasinya dibatasin dan hasil presentasi saya juga sudah selesai, maka saya simpulkan dalam beberapa tahun ke depannya, jika ada pun kita buat pertumbuhan lalu lintas, kapasitas jalan ini masih memenuhi. Karena ketika kita masukkan ke rumus tadi, rasio volume lalu lintas pada tahun-tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 4 tahun ke depan itu masih berada di bawah kapasitas jalan yang sudah ada, sehingga tidak diperlukan adanya pelebaran jalan. Tapi untuk seperti solusi dilarang stop, dilarang parkir, berhati-hati, itu mungkin harus dilakukan karena itu akan sangat membantu dalam tingkat kecelakaan lalu lintas dan tingkat kemacetan arus lalu lintas. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih.